Dalam video ini terdapat 4 pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama adalah permasalahan yang dibahas dalam jurnal. Yang kedua, solusi pemecahan permasalahan. Ketiga, teknik analitik dan visualisasi data. Lalu yang keempat adalah analisis explanatory dan storytelling. Judul dari jurnal yang kami gunakan yaitu Pengaruh Pemberian MPASI terhadap Tingkat Morbiditas Anak di Indonesia, Analisis Data SDKI pada tahun 2017. Yang pertama yaitu permasalahan yang dibahas dalam jurnal. Berdasarkan jurnal, tingkat AKN atau angka kematian neonatal, AKB angka kematian bayi, dan AKBA angka kematian balita di Indonesia sangat tinggi. Data berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI menyebutkan bahwa AKN pada tahun 2002 hingga 2003 yaitu 20/1000, pada tahun 2017 yaitu 15/1000. Lalu untuk AKB pada tahun 2002 hingga 2003 yaitu 35/1000, 2017 yaitu 24/1000. Dan AKBA pada tahun 2002 hingga 2003 yaitu 46/1000 dan pada tahun 2017 yaitu 32/1000. Angka tersebut belum sesuai dengan tujuan SDGs Goals 3, yaitu menurunkan AKN menjadi 12/1000 dan AKBA menjadi 25/1000. Berdasarkan hasil SDKI tahun 2017 menunjukkan bahwa prevalensi anak dengan gejala ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut cenderung tinggi pada anak yang ibunya tidak sekolah dan anak dari keluarga kuintil bawah. Lalu prevalensi dengan gejala demam pada anak dan pada balita yaitu 31%. Balita yang pernah menderita diare dalam 2 minggu sebanyak 14%, di mana 5/1000 anak menderita diare dengan disertai darah. Lalu terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi balita dengan kejadian penyakit infeksi pada anak. Dan penyebab utama kematian anak sebagian besar dapat dicegah apabila didukung oleh data dan informasi yang akurat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah analisis lebih lanjut tentang pengaruh pola pemberian makanan terhadap tingkat morbiditas anak di Indonesia tahun 2017, sehingga dapat menjadi informasi bagi pihak terkait untuk pengembangan program berbasis data SDKI tahun 2017, terutama yang berhubungan dengan kesehatan anak di Indonesia. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah solusi pemecahan masalah. Berdasarkan paparan permasalahan yang telah disebutkan di atas, diberikan sebuah solusi yakni dengan melakukan penelitian berupa observational study tentang pengaruh pola pemberian makanan pada anak terhadap tingkat morbiditas anak di Indonesia tahun 2017 dengan menggunakan rancangan potong lintang atau cross-sectional study. Rancangan potong lintang adalah meneliti pajanan studi sekaligus faktor pajanan atau exposure dengan sebuah penyakit atau masalah kesehatan tanpa arah dimensi penyelidikan tertentu atau non-directional dimension. Berikut beberapa poin penting dari penelitian yang dilakukan. Yang pertama, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari hasil SDKI tahun 2017. Yang kedua, populasi studi dalam penelitian ini adalah wanita usia subur yang terrealisasi dalam SDKI tahun 2017. Sedangkan sampelnya adalah wanita usia subur yang memiliki anak dengan usia kurang dari 2 tahun dan mengalami sakit. Metode penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode total sampling, di mana seluruh sampel adalah populasi dari penelitian. Sampel dieksklusi apabila 1. Anak telah meninggal, yang kedua, anak tidak tinggal serumah dengan ibu, yang ketiga, anak dengan riwayat kelahiran BBLR atau berat badan lahir rendah, dan yang terakhir, data SDKI yang digunakan dalam penelitian ini adalah IDKR 71FL dengan sistem pengkodean SDHS. Selanjutnya adalah teknik analitik dan visualisasi data pada analisis matter ini. Teknik analisis. Teknik analisis data menggunakan uji chi-square dan analisis multivariat dengan regresi logistik, di mana uji chi-square ini biasanya disebut juga dengan kite kuadrat. Uji chi-square ini adalah salah satu jenis komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana kedua variabel tersebut skalanya nominal. Dan untuk regresi logistik ini adalah sebuah pendekatan membuat model prediksi, yang mana pada regresi logistik peneliti memprediksi variabel terikat berskala dikotonomi. Dikotonomi ini
bisa berupa kategori ya tidak, baik buruk ataupun tinggi rendah. Selanjutnya adalah teknik visualisasi data. Visualisasi data menggunakan statistik deskriptif. Dengan statistika deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Informasi yang dapat diperoleh dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta kecenderungan suatu gugus data. Berikut adalah gambaran-gambaran yang diberikan di paper yang kami analisis. Yang pertama adalah gambaran morbiditas anak di Indonesia tahun 2017, kemudian gambar kedua tingkat morbiditas anak di Indonesia, gambar ketiga adalah pola pemberian makanan pada anak di Indonesia, dan yang terakhir adalah visualisasi data dengan tabel yang menunjukkan pengaruh pola pemberian makanan terhadap tingkat morbiditas anak. Yang keempat atau yang terakhir yaitu analisis explanatory dan storytelling. Bagian ini berisi mengenai siapa, apa, dan bagaimana informasi atau hasil analis disampaikan kepada audiens. Tahap who atau siapa ialah tahap di mana kita mengetahui dan mengenali siapa target audiens kita atau siapa diri kita atau si peneliti di mata audiens sebagai seorang penyampai hasil analis. Nah, untuk penelitian ini, target pendengarnya ialah stakeholder tim Pokja SDKI DPP PPNI atau Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Kemudian untuk penulis penelitian ini ialah mahasiswa program studi analis kesehatan UM Palangkaraya. What atau apa ialah tahap di mana hasil informasi atau apa informasi atau hasil analis yang disampaikan kepada audiens. Nah, pada penelitian ini terdapat 3 hal, yaitu yang pertama awareness terhadap tingkat morbiditas anak di Indonesia masih cukup tinggi. Kedua, pengetahuan mengenai pola pemberian makan dapat mempengaruhi tingkat morbiditas anak. Dan yang ketiga, MPASI merupakan makanan peralihan dari ASI ke makanan keluarga. Pengenalan dan pemberian MPASI harus dilakukan secara bertahap, baik bentuk maupun jumlahnya, sesuai dengan kemampuan bayi. Selanjutnya, untuk what mekanismenya, terdiri dari pertama desain penelitian, observational study dengan menggunakan rancangan cross-sectional study, yaitu meneliti perjalanan studi sekaligus faktor perjalanan dengan sebuah penyakit atau masalah kesehatan non-directional dimension. Kemudian data. Data yang digunakan ialah data sekunder dari SKDI tahun 2017 yang dilakukan oleh BKKBN, BPS, dan Kemenkes RI tahun 2017. Kemudian analis basis secara bivariate dengan menggunakan uji C-square dan multivariate dengan regresi logistik untuk melihat variabel yang paling dominan dan odds area atau OR dalam pengaruhnya terhadap tingkat morbiditas anak di Indonesia. Lalu bagaimana cara mewujudkan hal tersebut? Yaitu dengan melakukan penelitian tentang analisa pengaruh pola pemberian makanan terhadap tingkat morbiditas pada anak di Indonesia. Di dalam penelitian, diketahui bahwa tingkat mobilitas anak di Indonesia mayoritas memiliki tingkat mobilitas yang tinggi, yaitu sebanyak 53,5%. Sehingga dilakukan analisa lebih lanjut tentang penyebab dari tingkat mobilitas anak yang tinggi ini. Yaitu, yang pertama dengan melakukan analisa tentang penyakit yang diderita oleh anak di Indonesia. Diketahui berdasarkan tabel, yaitu anak di Indonesia memiliki penyakit mayoritas yaitu diare, batuk, dan juga demam. Kemudian penyakit tersebut ternyata diakibatkan oleh ketidakadaan ASI eksklusif yang dikonsumsi oleh anak di Indonesia, yang dimana ketiadaan ASI eksklusif tersebut ditangani dengan MPASI. Pada tabel terakhir dapat diketahui berdasarkan variabel yang ada bahwa tingkat mobilitas anak di Indonesia itu dipengaruhi oleh pola pemberian MPASI pada anak. Kemudian dilakukan analisa lebih lanjut mengenai pola pemberian MPASI pada anak. Lalu bagaimana hasil dari analisa tersebut? Disimpulkan bahwa sebagian besar anak dengan mobilitas tinggi memperoleh makanan yang kurang beragam, di mana tidak sesuai dengan rekomendasi WHO yang
menganjurkan untuk memberikan 4 macam ragam makanan kepada anak. Dan terdapat 77,3% yang tidak memberikan keragaman makanan tersebut kepada anak. Kemudian sebagian besar anak berusia 6 bulan belum mendapatkan MPASI, yang dimana pada anak berusia 6 bulan, kualitas ASI itu tidak eksklusif dan harus diberikan makanan pendamping, yaitu MPASI. Sehingga ketiadaan MPASI ini menyebabkan nutrisi yang buruk dan gangguan pencernaan dan serta gangguan pencegahan alergi pada anak. Lalu kemudian, ketidakhigienisan makanan dan minuman yang terkontaminasi parasit hingga kontak dekat anak dengan sekresi hewan yang terkontaminasi bakteri menyebabkan penyakit pencernaan hingga keracunan makanan pada anak.